Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Pojok bareng gue Bang Jeb. Terima kasih yang telah klik video ini. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah, kali ini gue akan membawakan sebuah kisah misteri yang benar-benar males banget gue sebenarnya bawainnya. Cuman mau gimana lagi ya, karena ini kiriman dari narasumber yang tidak ingin cerita langsung. Nah, buat kalian yang doyan ngopi, siapin kopi sambil cemilan-cemilan biar enak dengerin cerita ini. Oke, nggak usah lama lagi ya. Begini ceritanya. Kenalkan, nama gue Agus, gue perantau dari kota Malang. Nah, jadi gue ini meranin sebagai Agus ya. Jadi pas pertamanya tuh bokap gue itu beliin rumah buat gue karena gue itu baru merit. Nah, di lokasinya itu di daerah Tangerang. Nah, rumah itu ternyata, waduh, bener-bener dah. Jadi langsung gue ceritain aja ya. Awalnya gue pertama datang lihat rumah ini seperti biasa ya, rumahnya ya belum jadi bagus kayak gimana pun. Bokap gue bilang, "Gus, ini rumah buat kamu nih, tempatin ya sama istri kamu nanti." Akhirnya oke, ya kalau begitu ntar aku tempatin, jawab si Agus. Singkat cerita, akhirnya si Agus pun masuk ke rumah itu. Pas masuk ke rumah itu, dia bareng sama istrinya melihat-lihat isi rumah, tempat-tempat rumah, dinding-dindingnya ya kan, kira-kira mau ditaruh sofa di sebelah mana, taruh kasur di sebelah mana. Nah, itu ada kamar dua ya, di rumah tersebut ada kamar dua. Nah, akhirnya si Agus cocok, pulanglah dia ke rumah yang lama, ke rumah ayahnya itu. Besok lusa baru nempatin rumah yang dibelikan sama ayahnya. Akhirnya sampailah di waktu itu tiba, Agus masuk ke rumah barunya. Semua barang-barang udah ready semua di dalam. Malam pertama Agus menempati rumah itu ya masih biasa aja ya, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Cuman perasaan si Agus ini nih yang tidak seperti biasa, seperti ada yang melihati dia. Ternyata si Agus tidur nyenyak dengan istrinya. Akhirnya bangun pagi, istrinya berangkat kerja, Agus berangkat kerja. Pas lagi kerja, si Agus itu nggak enak badan nih guys. Akhirnya dia pulang lah ke rumah baru itu. Dia pulang, siang dia pulang, masih belum ada apa-apa tuh. Ya, masih belum ada apa-apa sampai dia menjemput istrinya. Setelah 3 bulan dia menempati rumah itu, mulai ada keanehan-keanehan yang tidak diduga sama Agus. Nah, keanehan pertama itu si Agus lagi tidur nih sama istrinya nih. Ternyata si Agus itu ngerasa gerah, padahal AC udah nyala ya, posisinya AC udah nyala. Dia gerah, dia keluar nih. Rumah Agus ini kan 2 lantai ya, lantai 2 ya. Nah, dia keluar nih si Agus. Ternyata pas dia dikeluar ke ruang tamu, itu di atas seperti ada yang lari-larian guys, berisik lah di atas. Nah, si Agus tuh penasaran, kok ini malam sekitar jam 2 tapi ada yang lari-larian di atas. Dia melihat dulu ke kamar, ngeliat istrinya masih aman. Nah, akhirnya si Agus ngelihat kamar sebelah. Pas ngeliat kamar sebelah, ternyata ada orang di situ, perempuan juga. Dia bingung lah, ini siapa nih cewek nih? Dia merinding nih guys, ternyata guys. Pas dia merinding, dia mau samperin tuh perempuan, istrinya manggil. Istrinya manggil, "Mas, Mas, di mana?" Istrinya manggil, dia langsung baliklah ke sana ke kamarnya, tanya kenapa. "Oh, kirain kemana? Itu di sebelah ada siapa ya? Teman kamu?" "Nggak ada." "Lah, itu ada perempuan." Hampirlah ternyata si Agus dilihat berdua sama istrinya.
tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar. Nah, istrinya tuh ternyata kebelet kamar mandi, ingin buang air kecil. Kata si Agus, ya udah sendiri aja sono, nggak ada apa-apa, ucap si Agus. Istrinya sendiri, ternyata ada yang ngetok-ngetok nih pas lagi di kamar mandi. Tuk 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 tuk. Nah, ternyata si istrinya ini bilang, "Mas, kenapa Mas?" Si Agus nggak tahu tuh, ada di kamar karena pas dibuka ada sosok perempuan di dapur, guys. Di situ istrinya kaget. Astagfirullahaladzim. Langsung tutup lagi tuh, masuk lagi ke kamar mandi. Apa itu ya? Udah bergegas, langsung buru-buru lari ke kamar. Bilang ke Agus, mas, ada perempuan di dapur. Nah, nggak lama kemudian itu bunyi tuh di dapur tuh, sreng, seperti ada orang masak. Si Agus pun mendengar itu. Dia langsung keluar, langsung menuju dapur sama istrinya berdua. Pas dilihat di dapur ternyata ada acak-acakan tuh semua dapur. Dia kaget, wah ini siapa nih yang bisa ngacak-ngacak nih? Kok tau dapur ini acak-acakan nih? Kaget lah di situ mereka berdua. Diberesin, akhirnya diberesin. Dia tidur. Besok pagi bangun seperti biasa, istrinya bangun lebih awal menyiapkan sarapan untuk mereka berdua sambil berangkat kerja. Nah, singkat cerita dia berangkat kerja tuh berdua. Nah, kejadian aneh pun kembali karena si Agus ini ada berkas kerjaan yang ketinggalan di rumah. Karena kata bosnya suruh ambil sekarang juga. Nah, Agus itu siang jam istirahat itu dia pulang ke rumah. Nah, pas di dalam rumah itu pas masuk, dia melihat dari jauh itu ada perempuan di depan kamar mandi. Agus pun kaget lah, perempuan lagi. Akhirnya si Agus mengejar perempuan itu, ternyata tidak ada. Dia hanya halusinasi atau apa. Tapi di atas itu, di lantai 2 tuh berisik aja anak-anak. Kok kayak ada anak lari-larian, pikir Agus. Agus penasaran, naiklah dia ke atas. Di atas tuh kamar ada 2 ya guys. Dia naik ke atas, nggak ada orang nih. Tapi pas dia mau turun, pintu kamar bugar. Dia kaget. Naiklah dia ke atas, memberanikan diri. Pas dia buka kamar pertama itu, dilihat ada siapa, ternyata ada 2 bocah di atas dengan nunduk menghadap ke tembok. Dia dengan penasarannya nih, si Agus bertanya, "Hei, kamu siapa?" Anak kecil itu cuman ketawa. Agus takut, tutup lagi dan kabur, langsung pulang ke kantor lagi dia. Sampai di kantor, dia telepon istrinya, "Nanti pulang jangan sendiri, tungguin, kita bareng aja." Istrinya di situ bingung. Iya, istrinya bernama Esti ya. Nah, Mbak Esti itu bingung, ada apa nih Mas Agus nih? Akhirnya, "Oke Mas, ntar jemput aja," ucap Mbak Esti. Jemputlah dia. Akhirnya Agus tuh jemput istrinya, dan dia pulang, makan dulu di luar. Habis makan di luar langsung pulang. Nah, pas di rumah itu lagi-lagi di atas itu ternyata rame banget, seperti banyak omongan lah di situ, banyak orang berbicara begini. Nah, akhirnya dia karena berdua sama-sama takut, mereka langsung mandi, langsung tidur guys. Ternyata masih jam 8 Ba'da Isya itu dia udah tidur Ba'da Isya. Si Agus tuh kebangun jam 10 malam. Dia ternyata aus, dia keluar mau menuju dapur, tapi dia mikir tadi siang itu melihat perempuan. Udah pikiran udah begitu, ternyata benar guys, ada perempuan di dapur, di pojokan dapur itu. Perempuan menghadap dapur itu,
Akhirnya dia bertanya lah sama perempuan itu, kamu sebenarnya siapa sih, kok kayaknya ada terus. Dengan berani Agus bertanya seperti itu, dia ketawa. Perempuan itu ketahuan terbang ke atas. Akhirnya si Agus ngambil minum, dia balik ke kamar, ternyata melihat istrinya udah melayang. Dia kaget di situ, wah, istrinya melayang. Akhirnya ditangkap lah sama si Agus, jatuh, bangun istrinya. Istrinya bangun, dia kaget lah, kok kenapa mas, kok digendong? Udah besok aja ceritainnya. Di atas tuh berisik. Agus penasaran, dia mau naik ke tangga, itu ada bisikan tuh dari si Agus, jangan tempati rumah ini. Nah itu di kuping si Agus tuh ada bisikan seperti itu, jangan tempati rumah ini, pergi sekarang juga. Agus kaget di situ. Akhirnya Agus naik ke atas, dia memberanikan diri. Nah pas dia naik ke atas itu dua pintu kamar beledak, beleduk. Dia akhirnya turun lah, karena saking takutnya dia turun ke bawah. Istrinya langsung bilang, udah besok kita tanya tetangga sini aja, ini rumah dulu bekas apa. Nah, dan tidak terasa akhirnya menjelang pagi, Agus sama istrinya pun bersiap-siap untuk berangkat kerja, karena besok pas libur dia akan bertanya mulai nanti sore pas pulang menemui tetangga tersebut. Nah, singkat cerita, dia kerja, pas pulang kerja langsung ketemu pulang. Nah dia berdiskusi lah sama tetangga, bertanya sama tetangga di sekitar rumah dia. Dia pertama ketemu sama Pak RT-nya. Dia bertanya lah sama Pak RT-nya, Pak RT mau nanya nih, ini rumah bekas apa ya yang tempatin nama saya. Akhirnya Pak RT itu cerita, dulu itu rumah kosong udah puluhan tahun. Itu rumah ya sekitar 20 tahun lah itu rumah kosong, terus dibeli sama mungkin ayah kamu ya. Di situ dibangun sama ayah kamu, katanya sih mau ditempatin sama dia, ternyata ditempatin sama kamu. Oh iya mbak, saya diganggu nih sama penunggu situ. Ya saya nggak heran, jawab RT, saya nggak heran kalau kamu diganggu. Akhirnya udah nanti ke Ustadz aja, ada Ustadz Sanusi tuh di depan sana, nanti kalau perlu ntar malam langsung aja saya panggil. Kalau emang Mas Agus mau nanti malam bisa dipanggil. Oke bisa kok dipanggil. Akhirnya malam pun tiba, udah rame nih di rumah Agus nih ya kan, udah rame, adalah sekitar tetangganya sekitar 10 orang lah menyaksikan rumah ini dibersihkan oleh Pak Ustadz Sanusi tersebut. Datanglah Pak Ustadz Sanusi karena udah ditunggu-tunggu sama warga sekitar rumah Pak Agus ini. Pas datang Pak Ustadz ini, ada kejadian yang sangat bener-bener semua orang tuh tahu. Pintu kamar mandi kebuka ketutup, jebret, dan ada suara ketawa. Suara ketawanya itu bukan suara ketawa perempuan aja, sama ketawa anak-anak guys. Di situ Pak Ustadz Sanusi langsung mengucap saja, astagfirullahaladzim. Ucap Pak Ustadz. Akhirnya mana yang nempatin rumah ini? Pak Ustadz jawab begitu. Nah Agus langsung, saya Pak, sini Mas, mungkin Mas bisa lihat juga nih yang sering gangguin Mas, saya mau tanya. Ya ditanyalah seperti itu. Ini anak kecil ada 2 sama perempuan ada 2. Agus kaget, Agus cuma tahu 1, ternyata perempuan yang 1 lagi itu yang ada di kamar, dan di dapur itu ternyata beda. Akhirnya Agus, ya udah Pak Ustadz, bagaimana caranya biar semua pergilah dari sini. Saya dan istri saya tidak kuat kalau misalnya dia masih ada di sini. Pak Ustadz Sanusi cuman ngasih tahu, ya udah kamu rajin-rajin sholat di sini, jangan sampai ditinggalin sholat 5 waktu. Nah istri kamu tuh kalau bisa sholat di rumah biar supaya adem. Nanti saya usir ini semua setan-setan atau makhluk halus yang ada di sini, karena di atas ini nggak pernah dibuat ibadah, jadi sarangnya setan. Ucap Ustadz Sanusi seperti itu ya. Singkat cerita,
pembersihan rumah, dibacain di pengajian, ada pengajian setiap malam Jumat, karena requestan Ustadz Sanusi itu pengajian sampai setiap malam Jumat sampai 7 kali malam Jumat, ucap Ustadz Sanusi. Nah, akhirnya sudah sampai 7 kali dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Alhamdulillahnya. Akhirnya Pak Agus pun senang dan sekarang dia bahagia dengan istrinya di rumah pemberian ayahnya itu. Nah, gimana guys ceritanya tadi? Buat kalian yang ingin jadi narasumber atau ingin mengirimkan cerita, langsung aja WA di nomor. Sebelum kita baru bisa like video ini, dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Oke, gue Bang Jeb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.